kami yang belajar di Sopo Elios. Tetap ya stay di rumah dan kita nggak libur ya, kita tetap belajar. Selesai penjelasan ini nanti Bapak kirimkan sama kalian soal-soal, nanti akan kita bahas sedikit. Dan jika nanti ada soal yang tidak bisa kamu jawab, bisa chat pribadi atau bisa melalui admin. Jadi tetap belajar ya teman-teman ya. Hari ini secara khusus Bapak melihat materi yang kemarin agak berbeda ya setiap sekolah, tapi pastinya di sekolah lain kemarin itu Bapak perhatikan masih berbicara tentang energi kinetik dan energi potensial. Tapi tak apa ya, pokoknya semuanya bisa nonton juga kok, yang udah lewat ini juga boleh. Oke? Nah, hari ini saya jelaskan kembali berbicara tentang energi. Apa itu energi? Satuannya apa? Kalau pertanyaannya, kalau saya tak punya energi maka saya tidak bisa bekerja, kan begitu ya? Nah, kalau saya punya energi baru saya bisa beraktivitas. Sebagai manusia tentunya saya mendapatkan energinya dari makanan. Jika saya tidak makan maka saya tidak memiliki energi untuk bekerja. Jadi dapat dikatakan bahwa energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan. Nah, dan ternyata di dalam pembelajaran energi fisika kali ini kita berbicara bahwa benda itu juga bisa memiliki energi. Kita sedang bergerak, benda yang berada pada suatu ketinggian punya energi. Burung yang sedang berterbangan punya energi. Nah, akan ada 2, 3 yang akan kita bahas hari ini berbicara tentang energi itu. Pembagian energi itu satu disebut energi kinetik, ya, satu disebut energi kinetik, satu lagi disebut dengan energi potensial. Oke, energi potensial. Gabungan dari kedua-dua energi ini nantinya kita sebut namanya energi mekanik. Iya. Yang pertama kita bahas. Oke, yang pertama kita berbicara tentang energi kinetik. Bapak singkat ya. Energi kinetik itu Bapak singkat dengan EK ya. Energi kinetik ya. Energi kinetik Bapak singkat ya. Pengertiannya itu ya, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang sedang bergerak. Nah, berarti Pak kalau saya diam nggak ada dong energi saya? Enggak dong. Jadi kalau dia enggak, maka suatu benda yang bergerak pasti memiliki yang namanya kecepatan. Nah, makin besar kecepatan suatu benda bergerak, maka akan makin besar pula energi kinetiknya. Ya kalau diam, ingat ya, kecepatan itu disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan V. Satuannya adalah meter per sekon. Nah, jadi kalau makin kecepatannya makin besar, EK-nya akan makin besar. Pak, satuan energinya apa? Oh iya, satuan energi itu adalah joule atau boleh kilojoule. Mari diingat kembali, 1 kilojoule itu adalah 1000 joule. Gitu dia. 1 kilojoule itu adalah 1000 joule. Nah, langsung kita ke dalam persamaannya. Jadi jika misalnya dia diam itu berarti kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0. Jika kecepatannya sama dengan 0, berarti energi kinetiknya juga sama dengan 0. Maka suatu benda yang diam, ya energi kinetiknya tidak ada. Gitu. Maka persamaannya diberikan untuk mencari energi kinetik suatu benda, dicari dengan persamaan setengah kali massa kali kecepatan
pangkat 2. Ingat, Bapak kurungi. Ingat kurungnya, lupakan rumusnya. Oke, itu ya. Bukan ide yang bagus ya. M itu adalah massa. Pak, satuannya harus apa? Iya, harus kilogram. Tadi kecepatan, satuannya harus meter per sekon. Satuan apa namanya? Satuan internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada energi kinetiknya, disebut ada energi potensial. Energi potensial. Bapak singkat ya, energi potensial. Kalau tadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak, maka energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang kita lihat dari posisinya. Nah, secara khusus posisi yang dimaksudkan itu adalah ketinggian. Gitu. Jadi suatu benda yang punya ketinggian itu punya energi potensial. Lampu, buah, atau misalnya kelapa yang ada di pohonnya, tapi dia diam kan? Dia diam, tapi dia punya energi karena ketinggiannya, karena posisinya. Berarti Pak, kalau saya nggak punya ketinggian, berarti saya nggak punya energi dong? Ya enggak. Misalkan ini tanahnya, suatu benda di sini nggak ada ketinggiannya dari tanah, ya dia energi potensialnya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya diangkat ke atas, sekarang dia udah punya ketinggian. Nah, berarti dia udah punya ketinggian, baru dia punya energi potensial. Iya. Nah, dan arahnya itu akan selalu ke bawah. Arah apanya? Arah gaya beratnya. Gitu dia. Jadi, energi potensial itu dapat dicari dengan persamaan berat benda kalikan dengan berapa ketinggiannya. Nah, Bapak kurungi lagi ya. Bapak kurungi kembali. Energi potensial dapat dicari dengan berat benda kali tingginya. Di mana berat benda, ingat apa rumus berat benda kemarin? Massa benda kali gravitasi, baru kalikan dengan ketinggian. Bapak kurungi kembali. EP-nya apa? Energi potensial. Satuan energi potensialnya apa? Juga joule. Boleh kilojoule, ya. Nah, M-nya di sini massa. M-nya adalah massa. Satuannya harus apa? Kilogram. Kalau ini adalah gravitasi. Kalau ini sudah ketentuan. Nilainya ada yang buat 9,8, tapi juga bisa kita genapkan 10. Ya, satuannya sama ya. Nah, bisa 9,8 tergantung soalnya dia pakai mana. Boleh 10 ya, hasil genapan sih. Hasil penggenapan dari 9,8. Jadi hasil perkaliannya ya. Nah, jadi kalau nggak ada ketinggiannya, nggak ada energi potensialnya. Nah, itu dia. Yang ketiga, misalnya yang ketiga ya. Nih burung nih. Nih misalnya ada burung. Oke, ini burungnya lagi terbang. Berarti dia terbang, punya kecepatan. Ya, punya kecepatan bergerak ya. Tadi ya, kecepatan disimbolkan tadi dengan apa nih? Dengan V. Tapi dia juga punya ketinggian. Wah, dia punya dua-duanya, Pak. Gimana dong? Oh iya. Dia punya dua-duanya. Dia punya ketinggian, dia punya juga kecepatan. Ketinggian tadi yang satuannya meter, kecepatan yang satuannya meter per sekon. Dia bergerak dengan kecepatan tertentu di atas suatu ketinggian, satuannya meter. Yang seperti itu kita sebut energi mekanik. Nah, yang seperti itu disebut energi mekanik. Suatu benda atau apapun itu yang ada kecepatannya juga ada ketinggiannya, itu disebut dengan energi mekanik. Oke?
Nah, jadi energi mekanik suatu benda tertentu EM dapat dicari dengan menjumlahkan energi potensial tambahkan dengan energi kinetiknya. Gitu dia. Energi potensial ditambah energi kinetiknya. Jadi cari energi potensialnya, cari energi kinetiknya, baru totalkan. Itu kita sebut dengan energi mekanik. Satuan energi mekaniknya apa? Sama, tetap satuan joule. Nah, untuk teman-teman sekalian, untuk diperhatikan, nanti soalnya akan dikirim sama kalian, soalnya akan dikirim, tapi akan ada beberapa soal yang akan bahas sama kalian. Ya, nanti diperhatikan, nanti sebagian lagi silahkan dikerjakan ya. Bapak pilih soal-soal yang agak sulit ya, nanti yang gampang-gampang silahkan dikerjakan ya. Sekali lagi kita tidak libur ya. Nah, kita tetap belajar. Soal yang akan Bapak bahas adalah soal-soal yang ujian masuk ke, ada UNBK, juga ada ujian masuk ke sekolah-sekolah ternama ya. Kemarin itu kita bimbing ada 10 orang, 8 orang masuk ya. Hanya 2 orang yang kalah gitu ya. Silahkan terus datang ke Sopo Indonesia. Sopo Indonesia itu akan membantu kalian untuk bisa lebih berkembang lagi, untuk bisa bersaing ke sekolah-sekolah ternama. Oke? Kamu lihat nanti soalnya itu di nomor 2. Nomor 1 gampang, nggak ada massa, ada kecepatan, cari energi kinetiknya. Nomor 2 juga gampang. Kita lihat dulu ya. Nomor 2 juga gampang. Nomor 2, mari kita lihat nomor 2. Oke. Sebuah sepeda massanya 40 kg. Massa M adalah 40 kg. Memiliki energi kinetik sebesar 720 joule. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya? Iya. Jadi asalkan kalian sudah tahu aja. Oh, gampang. EK itu adalah setengah MV pangkat 2. Jangan seperti tadi. Jangan hanya kurungnya yang diingat, lupakan rumusnya, itu salah. EK-nya tinggal masukkan. EK-nya adalah 720. Baru setengah, ini 40. Kecepatan pangkat 2 yang ditanya kecepatannya. Wah, oke, terkutuk nih. Ah, di sini sisa 20. Di sini lagi ada 0. Yang sisa apa? 72 sama dengan 2 V pangkat 2. Berarti V pangkat 2 sama dengan 36. Pak, pangkat 2 nih. Iya, akarkan. Maka akar dari 36. Maka kecepatannya adalah 6 meter per sekon. Gampang. Kemudian kita perhatikan kembali soal nomor 5. Soal nomor 5 ya, ini udah UN yang agak lama-lama ya. Ini juga soal UN ya. Ini soal UN tahun 2012 SMP ya. Nah, soal nomor yang ke-5. Soal nomor yang ke-5 juga soal UN ya, tapi gampang-gampang. Sebuah benda berada pada ketinggian height gitu ya. Height ya, satuannya meter. Tingginya adalah 5 meter dari atas tanah. Jika energi potensial bendanya adalah 2500 joule, percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, berapa massa bendanya? Waduh, gampang sekali nih. Kok ada soal UN yang seperti ini? Ya itu dulu ya. EPSA sekarang UN nggak ada lagi, tapi tetap belajar. EP-nya berapa? 2500. M-nya itu yang sedang dicari. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. H-nya berapa? 5 meter. Pak, joule-nya gimana? Satuannya nggak ada ya? Oh, iya. Joule itu supaya kamu tahu itu sama dengan Newton meter. Newton itu apa? Kilogram meter per sekon kuadrat dikali dengan meter. Supaya kamu tahu, Pak, kok satuannya nggak ada? Oke, bagus pertanyaannya ya. Ada yang nanya? Oh, nggak ada. Nah, sekarang meter per sekon kuadrat ya. 10 ya. 10
kali 5, 10 kali 5, 50 meter kali meter kuadrat per sekon pangkat 2. Oke, sub selesai, dia tinggal kilogram. Berarti yang tinggal adalah 2500 kilogram, itu sama dengan 50 M. Iya, maka M-nya adalah 250 bagi 5, maka M-nya sama dengan 50 kilogram. Soal ECE. Oke, nomor 8 pernah masuk soal olimpiade nih, sekat SMP katanya kabupaten ya. Perhatikan nanti nomor 8 itu ya, sama nomor 7. Tapi nomor 8 aja ya. Di sini dibuat soal olimpiade nih, pernah muncul tingkat SMP ya. Gampang juga ini bagi mereka yang mau belajar. Oke, benda pertama memiliki massa M. M-nya sama dengan M. Ini benda pertama. Kecepatan pertama adalah V. Benda kedua memiliki massa 3 kali benda pertama. Oke, 3 kali massa benda pertama. Berarti M2-nya adalah 3M karena 3 kali. Tentukan perbandingan. Oke, kecepatan yang kedua disebutkan di soal 2 kali kecepatan benda pertama. Berarti P2-nya adalah 2V. Yang menjadi pertanyaan adalah tentukan perbandingan energi kinetik pertama berbanding dengan energi kinetik yang kedua. Pak, susah Pak. Waduh, gak susah ya, gampang ya. Nah, jika ada persoalan seperti ini, kamu langsung buat perbandingan EK1 per EK2. Rumusnya apa? Setengah M1 P1 kuadrat per setengah M2 V2 kuadrat. Mari perhatikan, di atas ada setengah, di bawah ada setengah. Tinggal masukkan yuk. Perbandingan EK1 berbanding EK2 sama dengan M1-nya adalah M. Kecepatan pertama adalah V. Kecepatan massa benda kedua 3M. Dan tuliskan 3M. Kecepatan benda kedua 2V. 2V pangkat 2. Siapa yang terkutuk lagi? Waduh, M selesai dia. P kuadrat. Tapi hati-hati, 2-nya juga masih kita kuadratkan. Maka EK1 per EK2 sama dengan 1 per 2 kuadrat 4 kali 3 12. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 12. Nah, tadi nomor 7 juga. Nomor 7 juga pernah nih di sini juga soal olimpiade ya. Nah, untuk yang di sini nih belajar ya. Sebuah benda memiliki energi kinetik. Wah, ada EK-nya. EK-nya adalah 5000 Joule. Jika kecepatan benda tersebut dijadikan setengah dari mula-mula, anggap bahwa V pertama adalah V. Benda yang tadi itu dijadikan menjadi setengah dari yang pertama. Nah, setengah dari yang pertama berarti setengah dari V. Tentukan energi kinetiknya sekarang. Ditanya EK2-nya. Ya, berapa sekarang? Nih kalau Bapak gambarkan nih gini misalnya kira-kira nih. Nih ya, ada suatu benda yang mula-mula kecepatannya V. Kemudian dia diperlambat. V2-nya di sini menjadi setengah dari V mula-mula. Nah, kan benda yang sama. Karena dia benda yang sama, berarti ya massa satunya juga sama dengan massa benda yang kedua. Juga boleh kamu masukkan ke dalam perbandingan EK1 per EK2 setengah M1 V1 kuadrat setengah M2 V2 kuadrat. Siapa yang bisa kita selesaikan? Setengah. Kemudian Pak, M1 sama dengan M2. Iya kan, itu benda yang sama. Permasalahannya kecepatannya yang dikurangi. Nah, sama ibaratnya kamu sedang naik motor atau mobil dari kencang, ya dikurangi kecepatannya ya. Tapi sama saja kan muatannya kan.
Nah, EK satunya itu 5.000. Nah, EK satunya 5.000 Joule. EK 2 yang sedang akan ditanya. P semula adalah P kuadrat. Yang di sini menjadi setengah P pangkat 2. Nah, sehingga lagi-lagi nih P kuadrat, tapi hati-hati setengahnya juga kamu kuadratin. Berarti 5.000 per EK yang kedua sama dengan 1/1/4 setengah pangkat 2. Kemudian kali silang, maka EK 2 sama dengan 1/4 dari 5.000. Jadi sangat gampang. Nah, demikian pembahasan dari energi kinetik, energi potensial. Nanti akan kita lanjut tentang usaha dan energi. Tetap belajar di rumah. Oke, selamat sore.